bukan perang Jawa atau perang Aceh yang paling meninggalkan trauma mendalam bagi Belanda selama menduduki wilayah Nusantara. Ada satu pertempuran besar yang disebut-sebut membuat Belanda sangat kewalahan. Namanya Perang Puputan Bayu. Perang ini terjadi di Blambangan atau yang kini dikenal dengan nama Kota Banyuwangi. Perang yang terjadi di ujung timur Pulau Jawa dan berpuncak pada akhir tahun 1771 ini memang memakan korban jiwa yang sangat banyak. Dari 65.000 total jumlah penduduk Blambangan pada saat itu, yang tersisa hanya 5.000 orang saja. Indonesianis Benedict Anderson melalui tulisannya berjudul Sembah Sumpah Politik Bahasa dan Kebudayaan Jawa dalam Prima tahun 1982 halaman 75-76 menampilkan komentar miris dari seorang pejabat Belanda di Bondowoso bernama J.C. Bos terkait banyaknya korban jiwa dalam Puputan Bayu itu. Bos menulis, daerah inilah atau Blambangan inilah barangkali satu-satunya di seluruh Jawa yang satu ketika pernah berpenduduk padat yang telah dibinasakan. Puputan Bayu tahun 1771 merupakan dampak dari ulah penguasa Mataram Islam jauh-jauh hari sebelumnya. Pada tahun 1743, Pakubuwono II terpaksa menekan perjanjian dengan Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Pakubuwono II adalah pewaris Wangsa Mataram, raja terakhir Kasultanan Kartasura yang kemudian mendirikan Kasunanan Surakarta Hadiningrat 2 tahun setelah perjanjian tersebut. Isi perjanjian itu menekankan Pakubuwono II harus menyerahkan wilayah kekuasaan Mataram di Jawa bagian timur, dimulai dari Pasuruan hingga Blambangan, juga sebagian wilayah Madura. Sebagai kompensasi, VOC memberikan uang sewa kepada Pakubuwono II sebesar 20 real setiap tahunnya. Yang menjadi persoalan, perjanjian antara Pakubuwono II dan VOC ini tidak diketahui oleh rakyat Blambangan. Selain itu, kawasan Blambangan sebenarnya masih menjadi area sengketa antara dinasti Mataram dengan kerajaan Hindu bernama Mengwi yang berpusat di Badung, Bali. Sebelum masuknya Islam ke Jawa, Blambangan merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Mengwi karena lokasinya yang memang tidak terlalu jauh dari Bali. Blambangan dan Mengwi hanya dipisahkan selat. Ketika wilayah ini diklaim Mataram, Mengwi tidak berani menentang frontal meskipun Mataram sebenarnya tidak pernah benar-benar mampu untuk menguasai Blambangan. Dengan lepasnya Blambangan dari Mataram, Mengwi kembali melakukan manuver agar bisa mengklaim wilayah itu lagi. Penguasa Mengwi memberikan izin kepada Inggris untuk mendirikan kantor dagang di Ulu Pampang, kota pelabuhan yang pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Blambangan sebelum runtuh pada tahun 1580 Masehi. Mengwi menilai Blambangan sangat strategis dan menguntungkan. Selain dari sisi ekonomi dan perdagangan, Blambangan bagi Mengwi juga menjadi benteng terakhir untuk membendung masuknya pengaruh Islam ke Pulau Bali. Sebaliknya, VOC pada mulanya menganggap wilayah ini tidak begitu penting. Karena itu, VOC tidak turun langsung ke Blambangan. Wilayah ini baru akan dikelola saat dibutuhkan nanti.
Selain itu, VOC juga tahu bahwa Pakubuwono II bukan pemilik Blambangan yang sebenarnya, karena rakyat dan penguasa wilayah itu selalu menolak untuk tunduk kepada Mataram. VOC tampaknya enggan membuang-buang waktu dan tenaga jika nantinya terjadi perlawanan dari rakyat Blambangan. Akan tetapi, anggapan VOC tersebut kemudian berubah setelah Inggris ikut campur di wilayah Blambangan atas izin Kerajaan Mengwi pada tahun 1766. Dan dari sinilah puputan Bayu yang menggemparkan itu nantinya terjadi. Pergerakan Inggris di Blambangan ternyata mengusik VOC yang merasa belum ingin menyentuh kawasan itu. Apalagi Ulu Pangpang menjadi kota dagang yang ramai setelah Inggris mendirikan kantor di situ. Tidak ingin posisi Inggris semakin kuat di Blambangan, VOC lantas melakukan patroli laut di Selat Bali dan sekitarnya sejak Agustus 1766. Hasan Ali dalam bukunya Dalam Perang Puputan Bayu sebagai tonggak sejarah Hari Jadi Banyuwangi menyebutkan armada patroli VOC ini bertugas menangkap kapal-kapal milik Inggris. Ternyata situasi justru bertambah kacau yang memaksa VOC mengirimkan ekspedisi militer ke Blambangan. Pasukannya terdiri dari ratusan serdadu Eropa yang diberangkatkan dari Semarang, ditambah bantuan 3.000 prajurit dari Madura dan Pasuruan. Tak hanya itu, Belanda juga mengirimkan 25 kapal besar dan kapal-kapal lainnya yang berukuran lebih kecil. Ekspedisi militer Belanda di Blambangan resmi dimulai pada tanggal 27 Februari 1767 dengan mendirikan benteng pertahanan di Panarukan. Dari situlah pasukan VOC bergerak melalui jalur darat di bawah pimpinan Letnan Erwin Blanke dari Semarang. Selama 22 hari mereka tiba di Banyu Alit yang sudah termasuk wilayah Blambangan. Kedatangan orang-orang VOC beserta para sekutunya ternyata membuat rakyat Blambangan marah besar. Terlebih orang-orang asing itu bersikap kasar dan semena-mena yang memicu bentrokan fisik di sejumlah tempat. Pasukan VOC mampu merebut satu demi satu wilayah di Blambangan, sementara rakyat Blambangan terus berusaha menghambat pergerakan musuh meski sering mengalami kegagalan, termasuk perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Puger. Pangeran Puger ini adalah putra Wong Agung Wilis, penguasa Blambangan saat itu. Wilis sebenarnya orang yang ditunjuk VOC untuk memimpin rakyat Blambangan. Namun rupanya itu hanyalah siasatnya belaka. Dia memanfaatkan posisinya sebagai penguasa untuk menghimpun kekuatan yang nantinya digunakan untuk menyerang balik VOC. Wilis merupakan anak pemimpin Blambangan sebelumnya, yaitu Pangeran Danureja, dengan seorang putri dari Kerajaan Mengwi di Bali. Selain bisa menyatukan kekuatan Blambangan dan Mengwi, Wilis juga dibantu orang-orang Madura, Bugis, dan kaum pedagang Cina berkat relasinya yang sangat luas. Tak hanya itu, Wilis didukung pula oleh Bupati Malaya Kusuma dari Malang. Bupati ini adalah cucu dari Untung Suropati yang juga memiliki hubungan kekerabatan dengan Wilis. Dengan segenap kekuatan yang ada pada dirinya, Wilis memimpin perlawanan terhadap VOC. Dia dibantu oleh Mas Rempek alias Pangeran Jagapati yang masih keturunan Raja Blambangan Prabu Susuhunan Tawangalun. Akhirnya, pada Oktober 1767 Masehi, Wilis bersiap untuk menyerang. Di Ulu Pampang, ia membagi wilayah pertempuran menjadi dua bagian.
Sebagian dipimpin Pangeran Jagapati dan sebagian lagi dipimpin oleh dirinya. VOC sempat memecah wilayah Blambangan menjadi dua dan menunjuk masing-masing pemimpinnya, yaitu Mas Anom dan Mas Weka. Namun keduanya kelak justru bergabung dengan Wong Wilis dan Pangeran Jagapati. Kendati telah menghimpun kekuatan, namun pasukan Blambangan di bawah pimpinan Wong Agung Wilis tetap belum mampu mengungguli Belanda yang dipersenjatai alat-alat mutakhir. Wong Agung Wilis dan pengikutnya akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Banda, Kepulauan Maluku pada tahun 1768. Sepeninggal Wilis, kesewenang-wenangan VOC terhadap rakyat Blambangan semakin menjadi-jadi. Bahan pangan milik penduduk Blambangan dirampas. Petani dipaksa menanam padi yang hasilnya harus diserahkan kepada Belanda. Kaum muda dipekerjakan secara paksa tanpa upah. Kondisi ini membuat banyak warga pergi dari kampungnya untuk menyelamatkan diri. Yang menjadi tempat tujuan rakyat Blambangan adalah suatu daerah bernama Bayu. Sekarang termasuk wilayah Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi yang terletak di lereng Gunung Raung. Pangeran Jagapati juga datang ke tempat ini bersama para pengikutnya yang masih tersisa. Mendengar Pangeran Jagapati berada di Bayu, semakin banyak rakyat Blambangan yang berdatangan ke tempat itu. Mereka yakin Pangeran Jagapati mampu melanjutkan perjuangan Wong Agung Wilis untuk menghentikan kekejian Belanda. Di bawah komando Pangeran Jagapati, rakyat Blambangan sepakat untuk melakukan perang puputan atau pertempuran habis-habisan. Mereka memilih gugur di medan laga ketimbang harus menyerah kepada VOC. 18 Desember 1771, seperti dituliskan Leker Kerker dalam catatannya yang menjadi rujukan utama dalam penulisan sejarah tentang Puputan Bayu, ribuan prajurit Blambangan bergerak menuju arena pertempuran. Mereka berseru-seru dengan semangat, membawa apa saja yang bisa digunakan sebagai senjata. Pangeran Jagapati berada di barisan terdepan sebagai pemimpin pasukan. Dan terjadilah Puputan Bayu, perang besar-besaran di tanah Banyuwangi. Lebih dari 60.000 orang Blambangan menjadi korban, baik tewas, melarikan diri, atau hilang tanpa jejak. Sedangkan Thomas Stamford Raffles punya perhitungan berbeda. Dalam bukunya The History of Java, ia menyebutkan pada tahun 1750 sebelum Puputan Bayu, Blambangan dihuni lebih dari 80.000 orang. Gara-gara perang itu, penduduknya menyusut tinggal 8.000 jiwa pada tahun 1881. Di sisi lain, VOC mengerahkan 10.000 personil dilengkapi senjata canggih termasuk alat-alat berat. Mereka juga menghabiskan 8 ton emas untuk biaya perang itu. VOC dalam hal ini sebenarnya merugi karena apa yang dikeluarkan ternyata tak sepadan dengan apa yang didapat. Blambangan tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi Belanda selama berkuasa di Indonesia. Demikianlah sejarah perjalanan kerajaan Blambangan dalam Puputan Bayu. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan nama, gelar maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.